Mungkin, acara bincang-bincang santai ini akan kita adakan khusus kali ya, soalnya kayaknya nggak perlu terlalu mikir gitu, nggak terlalu mikir keras untuk buat lucuan gitu, kayaknya asik juga gitu. Jadi gini, gua penasaran sih walaupun mungkin ini masih awal tahun, gue penasaran apa aja hal yang ditanyakan oleh orang-orang tentang kehidupan di awal tahun ini. Mari kita tanya ke AI. Gue penasaran. Oke, mari kita cek pertanyaannya. Apa yang membuat saya tetap manusia jika AI bisa meniru semua karya dan cara berpikir saya? Waduh, baru mulai kok udah berat-berat banget pertanyaan orang anjir. Seriusan nih orang-orang nanya kayak gini di AI aja. Anjir dia pesimis banget kayak. Apa yang membuat saya tetap manusia jika AI bisa meniru semua karya dan cara berpikir saya? Mmm, ya AI kalau menurut gue ya, AI ini didesain untuk ya menyenangkan penanyanya sih biasanya. Ya mungkin yang bisa membedakan lu dengan AI ya lu ya otentik lu gimana gitu loh. Lu bisa jadi diri lu sendiri nggak? Karena ya desainnya AI juga kan pasti bakal memuaskan penanyanya doang sih kalau menurut gua. Contoh nih misalnya lu butuh validasi sesuatu gitu kan, coba lu tanya AI, 1000 lembar juga dia akan jawab tuh validasi-validasi atas hal-hal yang lu butuhkan gitu. Mungkin yang bedakannya ya itu sih, sebagai manusia ya kita mungkin tidak didesain untuk menyenangkan semua orang. Ya otentik aja men. Udah terlalu banyak orang yang berpura-pura. Oke, next. Bagaimana cara membedakan mana yang nyata dan mana yang simulasi dalam kehidupan sehari-hari? Anjir, masa iya sih orang nanya-nanya kayak gini sih? Bagaimana cara membedakan mana yang nyata dan mana yang simulasi dalam kehidupan sehari-hari? Aduh, nggak paham gua, nggak paham, anjir. Oh, masih awal tahun orang udah nanya kayak gini, gile. Oke, next. Apakah kreativitas saya masih berharga di dunia yang dipenuhi konten otomatis? Jadi gini sih, kreativitas nggak bakal pernah mati sih menurut gua karena buatan robot AI gitu nggak akan sama dengan buatan manusia. Yang pastinya buatan manusia akan lebih punya jiwa sih, punya nyawa gitu sih kalau menurut gua ya. Dan apakah kreativitas saya masih berharga? Akan tetap berharga jika kamu tidak puas dengan kreativitasmu sendiri gitu loh, upgrade terus, jangan pernah merasa puas. Karena ketika lu merasa puas, akan banyak orang lain yang punya kreativitas juga di luar sana yang akan menyalip lu. Mungkin begitu sih. Oke. Mengapa saya merasa bersalah saat tidak melakukan apa-apa atau istirahat? Ini gua ngerasa gini juga sih. Ya yang pastinya itu ada hal baik sih menurut gua karena lu masih punya rasa lapar gitu kan. Lu masih ingin terus berjuang. Ya walaupun memang tubuh kita bukanlah robot, kita butuh istirahat. Jadi ketika lu merasa bersalah tidak melakukan apa-apa, walaupun itu cuman istirahat, ya bagus bagus menurut gua. Karena kalau lu udah nggak ada perasaan bersalah itu lagi ya lu harus coba renungi kenapa bisa lu kehilangan api gitu. Rasa lapar menurut gua harus terus dijaga sih, api itu harus terus dijaga karena kalau udah padam, udah redup, udah susah nyalainnya lagi. Oke, next. Bagaimana cara melepaskan diri dari keharusan untuk selalu upgrade diri agar merasa cukup? Lu pengen ngerasa cukup. Aneh sih kalau lu berpikiran pengen ngerasa cukup, kayaknya jangan dulu deh. Gini ya. Mungkin sekelas
Ya sekelas Elon Musk saja nggak pernah ngerasa cukup men gitu, dia udah punya segalanya gitu. Dia orang terkaya di dunia dan dia tidak merasa cukup gitu loh. Lau siape. Jangan sih, baru aja gua bilang tadi, rasa lapar dan api terus dijaga men. Jangan cepat merasa cukup. Oke, next. Apakah saya sedang menjalani hidup yang saya pilih atau hidup yang kebetulan terjadi karena mengikuti arus? Ya itu mah kembali ke lu ya. Lu sebenarnya pengen apa? Lu pengen kehidupannya bagaimana? Kalau menurut lu belum sesuai, ya mungkin lu lagi ngikutin arus gitu loh. Dan apakah mengikuti arus salah? Tidak. Karena tidak semua manusia memiliki pilihan. Ada seseorang atau mungkin banyak orang di luar sana yang tidak punya pilihan dan hanya bisa melakukan apa yang dia bisa. Jadi kayaknya ini selagi lu masih hidup dari situ ya udah sih nggak usah dipusingin sih men. Oke, next. Nilai apa yang mau saya pegang teguh saat dunia terasa semakin tidak menentu dan berisik? Oh, nilai yang mau saya pegang teguh. Apa ya? Ya mungkin nilai yang perlu dipegang teguh adalah jangan merugikan orang lain, kayaknya itu udah cukup sih. Karena ketika lu ngerugiin orang lain itu benar-benar buruk sih men. Itu aja sih kayaknya, yang penting jangan ngerugiin orang lain, lu mau lakuin apa kek, ya pokoknya jangan ngerugiin orang lain, orang sekitar lu jangan lu rugiin, itu aja sih yang perlu lu pegang teguh gitu loh. Oke, next. Bagaimana cara menyeimbangkan antara ambisi karir dengan kesehatan mental yang terus terkuras? Waduh, kesehatan mental ini kayaknya mending psikolog yang jawab deh, gua bukan psikolog. Oke, next. Apakah kepemilikan materi masih menjadi indikator kesuksesan ataukah kemandirian dan waktu luang adalah kekayaan baru? Materi masih menjadi yes, kalau materi masih menjadi indikator kesuksesan gue setuju. Tapi kalau kemandirian dan waktu luang adalah kekayaan baru, eh, bukannya kalau materi lu tercukupi itu tandanya mandiri ya gitu. Dan waktu luang, men, lu kalau udah tua lu banyak waktu luang, udah sih lu nggak perlu nyiapin itu dari sekarang, lu bakal ketemu sendiri ntar. Ya, kayaknya ya gue masih setuju materi itu indikator kesuksesan sih daripada waktu luang ya gitu. Tapi biasanya kalau materi sudah tercukupi ya, biasanya mungkin ada yang menjadi lebih banyak waktu luang, tapi mungkin ada juga yang masih terus mengejar. Ya kembali lagi sih pada intinya tetap materi adalah indikator kesuksesan, itu aja sih. Oke, next. Apa saja hal yang paling banyak menguras energi saya tahun lalu dan apakah itu layak dipertahankan? Paling banyak menguras energi di tahun lalu. Terlalu, kalau gua pribadi terlalu percaya pada orang lain dan terlalu menggantungkan hidup pada orang lain dan itu tidak perlu dipertahankan. Apa itu bisnis dengan teman? Fuck, aku tidak butuh. Enggak. Kalau gua ya yang nggak perlu dipertahankan sih ya kayaknya memang yang tadi sih, nggak ada jawaban lain sih. Oke, next. Kebiasaan kecil mana yang diam-diam merusak potensi saya tanpa saya sadari? Terlalu cepat menyerah. Karena terkadang, lu tau nggak sih kayak foto-foto yang lagi gali lubang, di ujungnya ada berlian, padahal tinggal sedikit lagi dia gali dia akan ketemu berlian, cuman dia milih mundur karena dia ngerasa
jalannya itu nggak ada ujungnya gitu, dia mundur padahal tinggal di sedikit lagi biar sampai dan akhirnya dia gagal. Jadi ya jangan cepat menyerah itu sih. Jika saya harus menyederhanakan hidup saya hanya menjadi 3 prioritas, apa saja itu? 3 prioritas, apa ya? Pastinya materi ya. Materi itu pasti sih kalau 3 prioritas. Yang pertama materi, kedua ya pasangan menurut gua itu sangat penting sih. Itu prioritas, materi, pasangan, ya keluarga. Mungkin 3 itu sih untuk prioritas ya. Oke, next. Seberapa banyak dari hidupmu yang benar-benar hasil pilihanmu sendiri dan seberapa banyak yang hanya reaksi terhadap trauma atau keberuntungan semata? Untuk gua pribadi, rata-rata yang gua lakuin itu adalah hasil pilihan gua sendiri. Dan gua sering kecewa dengan pilihan gua sendiri gitu. Aduh, jadi kalau ditanya seberapa banyak yang hanya reaksi terhadap trauma atau keberuntungan semata gitu, ya sedikit sih. Jadi gua nggak bisa komentar. Oke, next. Jika kamu tahu kapan tepatnya kamu akan mati, apakah kamu akan hidup lebih berani atau justru lumpuh karena ketakutan? Aduh, gua serem nih kalau udah bahas-bahas mati nih. Tapi gua harus jawab ya gua bakal lebih berani sih. Next. Apakah kamu lebih takut pada kegagalan atau sebenarnya takut pada potensi besarmu yang menuntut tanggung jawab besar? Eee, gua lebih takut pada kegagalan atau sebenarnya takut pada potensi besarmu yang menuntut tanggung jawab besar? Kalau gua lebih takut gagal sih. Tapi gua bakal tetap coba walaupun gagal, coba lagi gagal, coba lagi gagal, coba lagi, ya itu part of kehidupan lah. Banyak kegagalan yang gua laluin dan gua masih hidup. Jadi I don't give a fuck. Soalnya kalau takut pada potensi besarmu yang menuntut tanggung jawab besar, tanggung jawab gua nggak takut sih selagi itu memang pantas gua tanggung jawabi, gua bakal tanggung jawab. Oke, next. Apakah orang-orang mencintaimu atau mereka hanya mencintai versi dirimu yang selama ini kamu tunjukkan untuk menyenangkan mereka? Untuk kalau untuk orang lain gua nggak peduli sih ya jujur, cuman kalau untuk pasangan gua sendiri kayaknya dia kenal gua deh. Karena kami juga udah lama bareng, ya seharusnya dia kenal gua karena gua juga nggak nge-fake di depan dia, gua jadi diri gua apa adanya dan hanya pasangan gua yang kenal sama gua gitu, oke. Next. Kapan terakhir kali kamu merasa benar-benar dipahami tanpa perlu menjelaskan sepatah kata pun? Mmm, ya mungkin pasangan gua tahu, tapi mungkin dia bukan tipe yang ekspresif gitu, kayak, "Lu lagi ada masalah ya, lu apa," kayaknya dia bukan tipe yang kayak gitu, tapi kayaknya dia tahu deh. Semoga ya. Apakah kamu mencari pasangan untuk berbagi kebahagiaan atau sekadar untuk membantumu melarikan diri dari rasa rasa sepi yang tak sanggup kamu hadapin? Ah, fuck, enggak. Gua nggak sepecundang itu, Gue cari pasangan ini memang untuk bagi kebahagiaan dong. Bajingan banget melarikan diri dari rasa sepi. Hei, bagi Anda yang menanyakan ini kepada AI di awal tahun, Anda pecundang. Oke, next. Jika tidak ada hukum dan tidak ada orang yang akan pernah tahu, hal buruk apa yang sanggup kamu lakukan untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan? Jika tidak ada hukum dan tidak ada orang yang akan pernah tahu, Allah Maha Tahu gitu. Tapi jika tidak ada hukum dan tidak ada orang yang akan pernah tahu hal buruk apa yang sanggup kamu lakukan untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan, kayaknya gue bakal nge-hack banget. Beri semua uang kalian kepada aku.
Oke, next. Apakah kamu orang baik karena memang memiliki prinsip atau hanya karena kamu belum memiliki cukup kekuatan atau kesempatan untuk menjadi jahat? Menurut gua nggak pernah ngerasa diri gua sebaik itu, tapi gua bukan tipe orang yang sengaja membuat orang menderita gitu, enggak, gua nggak sejahat itu sih. Oke, next. Siapa orang yang paling kamu benci dan sifat apa dari mereka yang sebenarnya diam-diam ada di dalam dirimu juga? Menarik. Yang paling gua benci mungkin kalau siapa orang paling gua benci, jujur gua bukan tipe yang gitu sih, karena kalau gua gak suka seseorang biasanya langsung gua lupain aja gitu, gua anggap ada lagi. Dan sifat dari mereka yang sebenarnya diam-diam ada di dalam dirimu juga, mmm, yang gua kurang suka sih ketika jadi gini, kan gua pernah bilang kalau gua itu fake di hadapan orang-orang karena gua cuma jadi diri gua sendiri di hadapan cewek gua. Jadi mungkin yang sifat sifat yang ada di mereka, yang sebenarnya diam-diam ada juga di dalam diri gua adalah yang paling gua nggak suka adalah ketika mereka sadar gua nge-fake gitu. Ya maksudnya ya, gua ngerasa gagal kalau gua ketahuan lagi nge-fake, ya mungkin gitu sih. Oke, next. Lebih menakutkan mana? Kenyataan bahwa kita mungkin sendirian di semesta ini atau kenyataan bahwa kita mungkin tidak sendirian? Kenyataan bahwa kita mungkin sendirian di semesta ini atau kenyataan bahwa kita mungkin tidak sendirian? Nggak penting. Next. Jika ingatanmu dihapus total hari ini, apakah jiwa yang tersisa tetaplah kamu yang sama? Jika ingatanmu dihapus total, kayaknya beda deh. Karena gua kan terbentuk dari hal-hal yang udah gua lalui selama puluhan tahun hingga akhirnya menjadi gua yang sekarang. Jadi kalau ingatan gua dihapus total, seharusnya gua bukan orang yang sama sih. Oke, next. Apakah kamu sedang membangun masa depan atau sebenarnya sedang menghancurkan masa kini demi sesuatu yang belum tentu terjadi? Kalau menurut gua ya, gua statement dari Bang Adri Ardiano Kolbi gue suka. Jadi dia ngomong, dia lebih suka menjalani sesuatu yang belum pasti daripada yang pasti jadi tai gitu loh. Jadi sekarang gua lagi menjalani sesuatu yang belum pasti, tapi kalau yang udah jadi pasti tai kayaknya gua nggak bakal jalani sih. Ya ngapain gitu loh. Udah habis, mungkin kita minta bonus 3 pertanyaan lagi ya, terakhir. Oke, 3 pertanyaan terakhir coba kita baca ya. Jika semua orang di dunia ini tiba-tiba berhenti memberikan validasi, pujian, jempol, atau pengakuan atas apa yang kamu lakukan, apakah kamu akan tetap melakukan hal yang kamu kerjakan sekarang? Jujur, gua belum memperoleh itu semua dan gua masih melakukan. Jadi itu jawabannya. Lanjut. Apa satu rahasia tentang dirimu yang jika diketahui oleh orang lain, kamu merasa hidupmu akan hancur? Dan mengapa kamu membiarkan rahasia itu memiliki kekuatan sebesar itu atas kebahagiaanmu? Kayaknya gua bakal ngerasa hancur kalau orang tahu gua sebenarnya gimana. Ya, semoga cewek gua menyimpan segalanya. Oke, next. Jika hari ini adalah pemakamanmu dan kamu bisa mendengar apa yang orang-orang bicarakan tentangmu, apakah kamu lebih ingin mereka membicarakan tentang
apa yang kamu capai, harta atau jabatan, atau tentang bagaimana perasaan mereka saat berada di dekatmu? Ya yang pastinya kalau pertanyaannya begini, pertama ya gue udah mati sih, kayaknya gue nggak peduli. Cuman kalau harus jawab, kayaknya gue lebih milih eh anjing nggak bisa sih, karena gue nggak sepeduli itu. Tapi kalau memang harus milih, kayaknya gue nggak terlalu penting mereka membicarakan harta dan jabatan gue. Tapi gue juga nggak peduli perasaan mereka saat berada di dekat gue. Tapi kalau harus jujur, gue lebih milih bagaimana perasaan mereka saat berada di dekat gue. Tapi spesifik ke cewek gue sih. Kalau yang lain gue nggak peduli. Oke, habis. Ya, mungkin kalau banyak nanya kenapa sikit-sikit cewek lu bang, lu mikirin cewek lu doang bang, cewek mulu, cewek mulu, cewek mulu, bla 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 bla. Ya karena dia tuh segalanya bagi gua men. Gua udah menjalani hidup sejauh ini dari hancur naik, hancur naik, hancur roller coaster pokoknya, dan dia nggak pernah pergi gitu. Ya, siapa lagi yang lebih pantas gua perjuangi daripada dia gitu loh. Ya mungkin sekian dari gua. Bye.